Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini gue akan terusin rangkuman novel Mougakuin no Futeigyosa yang udah sampai volume 6 atau lanjutan animenya part 10 di video Mimin. Gak terasa udah sampai part 10 ya guys. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin rangkumannya dari awal. Apalagi yang udah ngikutin channel ini dari awal-awal gue ngebahas Classroom of the Elite. Gue ucapin terima kasih banget buat kalian semua. Dan buat yang baru gabung, gue saranin tonton juga part sebelumnya biar kalian enjoy dengan alur ceritanya. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya guys. Di cerita sebelumnya, Anos sudah bertemu dengan salah satu pendekar pedang dari negara Agaha, yaitu Daedric, dan dewanya yang bernama Nafta. Anos sempat melakukan pertarungan yang lumayan epik pada saat itu. Dan Anos juga sudah mengetahui informasi keberadaan Dewa Sekhmet, tepatnya di reruntuhan bawah tanah Riga Rondol. Dewa Sekhmet adalah dewa yang memiliki perintah masa lalu atau jejak kehidupan. Dia juga sering dijuluki sebagai penjaga bumi. Jadi secara tidak langsung keberadaan Dewa Sekhmet ada di masa lalu, tapi bisa ditemui di masa kini. Ibaratnya gini guys. Dewa Sekhmet seperti mempunyai ruang dan waktu miliknya sendiri. Dia sedang tertidur di ruang waktu miliknya. Tapi ada suatu reruntuhan atau gerbang untuk memasuki ruang waktu milik Dewa Sekhmet, tepatnya di sebelah barat kota Georges. Anos dan teman-temannya sedang menuju ke sana. Anos ingin mengembalikan ingatan Archana dan dirinya yang hilang, karena dengan perintah Dewa Mimpi milik Archana masihlah belum cukup. Tapi dengan kekuatan Dewa Sekhmet yang memiliki perintah masa lalu atau jejak, mungkin saja ingatan Anos bisa kembali. Singkat cerita, Anos bersama dengan Sasa, Misa Necron, Zeza, Eleanor, Rai, dan Misa sampai di reruntuhan itu. Sedangkan Eldemet dan Sin menjaga para murid di Georges. Tapi ternyata sudah ada yang mendahului Anos dan teman-temannya, yaitu orang-orang dari wilayah Gadessiola. Mereka menyerang Anos dan teman-temannya, tapi Rai dan Misa akan mengatasi mereka. Sementara Anos dan yang lainnya turun memasuki reruntuhan itu. Di dalam reruntuhan itu ada semacam koridor yang menuju ke dasar bumi. Padahal dunia bawah sudah sangat dalam di dalam bumi ya guys. Nah, ini masuk lebih dalam lagi guys. Simpelnya ini seperti dungeon atau labirin bawah tanah guys. Saat mereka sudah masuk ke dalam reruntuhan, mereka sudah mulai masuk ke ruang waktu milik Dewa Sekhmet. Jadi sudah seperti terisolasi dari waktu di dunia luar. Di perjalanan menuju ke bawah, mereka melihat jejak seseorang yang mungkin sudah mendahului mereka. Anos juga bertanya pada Archana tentang wilayah Gadessiola. Karena tadi Anos sempat melihat akar muasal orang yang menyerangnya. Dan bagi Anos akar mereka lebih mirip iblis daripada manusia naga. Lalu Archana mulai menjelaskan tentang wilayah Gadessiola yang dia tahu. Gadessiola adalah salah satu dari 3 wilayah yang ada di dunia bawah. Tapi Gadessiola sangat berbeda dengan 2 wilayah lainnya. Wilayah mereka seperti sangat tertutup dan orang-orang di sana tidak memuja dewa. Malah mereka seperti memanfaatkan keberadaan dewa. Dan ribuan tahun lalu para iblis dari dunia atas sempat ada yang turun ke dunia bawah, lalu menetap di wilayah Gadessiola. Tepatnya setelah Anos membuat dinding dunia dan memisahkannya. Archana juga menyinggung tentang dewa pengkhianat Genudunub yang ada di wilayah Gadessiola. Tapi saat Archana mengingat dewa itu, ingatan Archana menjadi kacau. Singkat cerita, Anos CS menemukan aliran sungai yang menuju ke dasar bumi. Di sungai itu juga ada perahu dan mereka pun menaikinya guys. Mereka menuju ke dasar bumi dengan menggunakan perahu itu guys. Semakin mereka ke bawah, mereka semakin menuju ke masa lalu. Mereka juga melihat bayangan orang-orang yang dulu pernah menemui Dewa Sekhmet. Sampai akhirnya mereka sampai di ujung aliran sungai itu. Di tempat itu terdapat air mancur yang sangat besar, dan disitulah Dewa Sekhmet sedang tertidur. Tapi setelah Anos CS sampai di tempat itu, ternyata sudah ada 2 iblis yang sudah mendahuluinya. Kalian ingat 4 raja jahat kan guys? Yang pernah gue bahas di volume 4 dulu. 2 diantaranya ternyata sekarang bergabung dengan Gadessiola, yaitu Raja Kegelapan dan juga Raja Kutukan. Mereka berdua sudah ada di tempat itu. Lalu Anos menanyakan tujuan mereka berdua.
Mereka berdua bilang akan melenyapkan dewa jejak Sekhmet. Tapi Anos bilang untuk tidak melakukannya sekarang, karena Anos membutuhkan kekuatan dewa Sekhmet. Namun kedua raja jahat itu menolaknya dan memilih untuk menyerang Anos dan temannya. Di sini mereka sempat bertarung hingga pertarungan mereka hampir membangunkan dewa Sekhmet, guys. Archana yang melihat itu mengajak Anos untuk masuk ke dalam alam tidur dewa Sekhmet. Sedangkan Aisyah, Eleanor, dan Zeza terus menghadapi dua raja jahat. Archana dan Anos pun masuk ke dunia dewa Sekhmet. Di dunia itu terdapat banyak sekali buku yang di dalamnya menyimpan masa lalu dunia atau jejak kehidupan semua makhluk. Dan yang menjaga tatanan jejak dunia itu adalah dewa Sekhmet. Dia pun menyapa Anos dan Archana. Tentu saja dewa Sekhmet mengetahui Anos dan Archana, karena dewa Sekhmet mengetahui semua masa lalu dunia dan isinya. Saat itu Archana dahulu yang akan dikembalikan ingatannya oleh dewa Sekhmet. Tapi sebelum ingatan Archana kembali sepenuhnya, tiba-tiba ada yang menyerang dewa Sekhmet dengan kilatan petir ungu yang sangat kuat, hingga membuat dewa Sekhmet pergi dari tempat itu. Anos dan Archana juga kembali ke tempat pertarungan dua raja jahat, dan orang yang mengeluarkan petir ungu muncul di depan Anos, lalu membantu dua raja jahat. Dia juga mengenalkan dirinya sebagai Chalice Voldigod, dan mengaku sebagai ayah raja iblis Anos Voldigod. Santai guys, gue tahu kalian terkejut, tapi simak aja dulu ceritanya. Karena di part ini ceritanya memang sedikit muter-muter guys. Chalice bilang tak ingin bertarung dengan Anos. Dia ingin Anos mendengarkan rencananya. Dan dia akan menunggu Anos di kota suci Galahesta yang ada di Gjordal besok. Lalu Chalice dan dua raja jahat pergi dari tempat itu. Sedangkan Anos dan temannya juga kembali ke penginapan. Di penginapan Archana menunjukkan perilaku yang sedikit aneh. Dia juga mengajak Anos untuk melakukan ritual mimpi lagi guys. Tapi kali ini mereka hanya berdua. Singkat cerita mereka berdua masuk ke dalam mimpi dan meneruskan mimpi mereka sebelumnya. Di dalam mimpi itu Archana kecil dibawa pergi oleh Chalice karena Chalice menjanjikan sihir yang kuat untuk Archana. Tapi Anos mudah menyadarinya dan mengejar Chalice, walaupun mungkin sudah terlambat. Karena Chalice sudah membawa Archana ke tempat naga emas berada, dan Archana sudah dimakan oleh naga emas itu. Anos muda sempat mengamuk di tempat itu, tapi tidak berhasil mengambil akar muasal Archana dari naga emas. Akar Archana sudah terlanjur menyatu dengan rahim naga emas, dan pastinya akan terlahir kembali di dunia bawah nantinya. Untuk malam itu hanya sampai situ mimpi mereka berdua guys. Karena hari sudah mulai pagi, Anos mulai menjelaskan semuanya pada Eldemet, Sin, dan teman-temannya tentang semua yang dilihatnya, dan berniat menemui iblis yang mengaku sebagai Chalice Voldigod. Mereka semua pun pergi menuju Galahesta. Di sana sudah ada Chalice dan juga dua raja jahat. Chalice mulai menjelaskan semua rencananya. Di sini terjadi percakapan yang lumayan panjang lebar guys, jadi gua akan ambil poin-poin utamanya aja. Awalnya Chalice berusaha meyakinkan Anos kalau dia adalah ayahnya, dan mengajak Anos untuk bergabung bersamanya. Karena Chalice berusaha melindungi Dilhaide dan dunia atas lainnya dari ancaman Gjordal dan dewa Sekhmet. Ini cuma penjelasan dari rencana Chalice guys. Chalice bilang kalau Corona dan Gjordal mempunyai rencana untuk memindahkan Gjordal ke atas tanah dengan menggunakan kekuatan dewa Sekhmet dan juga dewa naga. Nah, dunia bawah kan letaknya tepat di antara Dilhaide dan Azezon tuh guys. Jadi kalau Gjordal keluar dari dunia bawah otomatis akan menyebabkan kehancuran bagi Dilhaide yang ada di atasnya. Makanya Chalice berusaha menghentikan itu dengan membunuh dewa Sekhmet dan melenyapkan Gjordal untuk melindungi kampung halaman iblisnya. Chalice juga memperingatkan Anos tentang dewa pengkhianat Zenudunub yang selalu bersama Anos. Tapi Anos tak tahu siapa yang Chalice maksud. Di sini Anos berusaha mendengarkan rencana Chalice, dan Anos juga tidak peduli dengan status Chalice yang mengaku sebagai ayahnya. Karena Anos memang tidak pernah mengenal sosok ayahnya dari kecil. Tapi Anos tidak setuju dengan rencana yang Chalice gunakan. Anos akan menghentikan dewa Sekhmet dan dewa naga tanpa menghancurkan Gjordal. Chalice tertawa mendengar itu guys. Lalu di seluruh Gjordal terdengar suara nyanyian naga di mana-mana.
Dan kanopi-kanopi yang menopang dunia bawah di Gjordal tiba-tiba bersinar dan sedikit demi sedikit mulai terdorong ke atas. Wilayah Gjordal mencoba keluar dari bawah tanah. Anos CS berusaha mencari sumber nyanyian naga yang mengendalikan kekuatan itu. Sementara Eldemet dan Sin ditugaskan untuk menahan Chalice dan dua raja jahat agar tidak menghancurkan Gjordal. Di sini Sin mulai mengeluarkan pedang Jidinojas dan Daltrosnya, lalu mengarahkannya pada leher Chalice. Tapi dengan cepat Chalice memutus lengan Sin dan Sin juga memutus satu lengan Chalice, guys. Sementara Eldemet terlihat sangat senang karena dirinya akan menghadapi iblis yang kuat. Eldemet juga menyapa Raja Kegelapan dan Raja Kutukan. Mereka sesama raja jahat, guys. Lalu Raja Kegelapan Aegis menusuk leher Eldemet dengan tombaknya, dan Raja Kutukan Kaihira menghujani tubuh Eldemet dengan panah kutukannya. Tapi Eldemet malah tertawa dengan tubuh yang penuh luka. Lalu Eldemet mengeluarkan kekuatan Nosgalianya dan berubah menjadi sosok dewa dengan sayap cahaya. Setelah itu dia menciptakan 10 dewa waktu sekaligus. Dua raja jahat dan Chalice harus menghadapi 10 dewa waktu. Di tempat itu waktu sempat terhenti beberapa kali. Tapi Chalice menggunakan petir ungunya untuk melenyapkan dewa waktu satu persatu. Petir ungu yang digunakan Chalice memang sangat kuat, guys. Sin juga ikut menyerang dengan pedang Daltrosnya. Walaupun kerepotan, tapi Chalice dan dua raja jahat bisa mengatasinya. Hingga akhirnya Eldemet mengeluarkan pedang Dewa Lord Yue dan menusuk Raja Kutukan dengan pedang itu. Raja Kegelapan juga ikut menyerang Eldemet, tapi Eldemet menggunakan api emasnya untuk membakar Raja Kegelapan, lalu mengaktifkan kutukan spesial dengan jam pasirnya. Dan Raja Kegelapan terkurung dalam jam pasir Eldemet. Saat Eldemet mengaktifkan jam pasirnya, akar Raja Kegelapan mulai lenyap tak tersisa dan membunuhnya, guys. Chalice yang melihat itu berusaha menghidupkannya dengan inggal, tapi tidak berhasil. Karena sihir Eldemet sudah menyegel akar Raja Kegelapan. Setelah itu, Chalice mengeluarkan senjatanya dan mengumpulkan petir ungu yang sangat banyak dan menyerang Eldemet dengan petir itu. Tapi Sin menabrak serangan itu dengan pedang Daltrosnya, hingga terjadi benturan yang sangat dahsyat. Sin terus bertarung dengan Chalice, sementara Eldemet masih terus bermain-main melayani Raja Kutukan. Saat itu Sin juga dibantu oleh roh Ardein seperti roh Titi dan Serigala Jenul, karena Chalice memang sangat kuat. Dia bisa mengimbangi kekuatan Sin Reglia. Dan adegan berpindah ke tempat Anos CS yang sedang berusaha menghentikan nyanyian naga di mana-mana. Teman-teman Anos berpencar untuk menghentikan sumber nyanyian naga, sedangkan Arcana menggunakan bulan penciptaannya untuk menahan kanopi atau tiang penyangga agar tidak menjulang ke atas. Lalu Anos mencari kekuatan yang mengendalikan nyanyian naga. Di perjalanan Anos melihat Naya dan naganya. Naga milik Naya bisa memakan energi sihir nyanyian naga, guys. Di dalam sumber nyanyian naga terdapat jiwa-jiwa naga sebagai pilarnya. Dan naga milik Naya bisa memakannya satu persatu, walaupun itu terlalu banyak. Jadi Anos harus menghentikan orang yang mengendalikannya. Anos pun menuju ke reruntuhan Rigorondol. Dan di sana sudah ada Gorona dan juga Dewa Sekhmet. Merekalah yang mengendalikan kekuatan itu, guys. Tujuan Gorona sama persis dengan yang diceritakan Chalice. Gorona berniat memindahkan Gjordal ke dunia atas dengan kekuatan Dewa Sekhmet. Dan Anos akan menghentikan mereka. Kenapa Gorona ngotot untuk memindahkan Gjordal ke dunia atas? Jadi gini, guys. Di Gjordal ada semacam ajaran yang terus diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan di ajaran itu tertulis perintah untuk memindahkan Gjordal ke dunia atas kalau sudah waktunya. Yaitu saat Dewa Sekhmet sudah terbangun. Tujuannya apa? Gue nggak ngerti, guys. Ini novel emang ribet dan muter-muter alurnya. Intinya, Anos akan menghadapi Dewa Sekhmet yang memiliki perintah jejak dunia. Dewa Sekhmet bisa memunculkan apapun dari masa lalu. Misalnya dia bisa mengeluarkan dan menggunakan pedang roh Evans Mana, karena Evans Mana pernah digunakan di dunia. Sekhmet sengaja memilih Evans Mana karena kekuatannya seperti counter bagi Anos atau iblis. Sekhmet pun menyerang Anos dengan Evans Mana. Anos juga menggunakan sihir-sihir kuatnya untuk menahan serangan Sekhmet. Kalau hanya sebatas Evans Mana, mungkin Anos masih mudah mengatasinya, guys. Tapi sebanyak apapun Dewa Sekhmet dilenyapkan, dia akan terus kembali karena Sekhmet bisa mengulang masa lalu.
Lalu akhirnya Dewa Seknet menciptakan ulang sihir Egilgron Angdroa dari masa lalu Anos. Di sini Dewa Seknet sudah mulai bingung mau gunain sihir apa lagi buat lenyapin Anos guys. Jadi dia mengeluarkan Egilgron Angdroa dari masa lalu Anos. Dia sudah tidak peduli lagi dengan efeknya. Walaupun kekuatannya tak sebesar saat Anos menggunakannya. Api hitam menghancur massal pun muncul dan siap dilepaskan. Tapi ternyata Anos punya sihir yang lebih kuat untuk melenyapkan api Egilgron Angdroa, yaitu Nirvana Seven Step. Saat Anos mengaktifkan sihir itu, setiap langkah Anos akan meningkatkan kekuatannya hingga tak terbatas. Dan jika langkah ketujuh dilepaskan, dunia yang sudah rapuh bisa hancur total. Anos pun mulai melangkah ke api Egilgron Angdroa. Dan di langkah ketiganya, Anos sudah bisa memusnahkan api Egilgron Angdroa. Lalu Anos melanjutkan langkah keempatnya dan membuat Seknet dan Gorona hancur terkena kekuatannya. Anos terus melanjutkan langkahnya sampai langkah ke-6 dan menghentikan sihir itu. Intinya nih sihir seperti telapak kaki super besar yang tak terlihat guys. Dan semakin Anos melangkah semakin besar dan kuat. Tapi Seknet dan Gorona tetap kembali utuh walaupun sudah tidak berdaya. Sampai akhirnya Anos menggunakan pedang Levine Gilma untuk menebas akar Seknet di masa lalu, masa kini, dan masa depan hingga lenyap tak tersisa. Barulah Dewa Seknet benar-benar lenyap guys. Sebenarnya cukup gunain Levine Gilma ya guys, tapi Anos suka menuruti atau mengikuti pertarungan lawannya. Ya kalau nggak gitu nggak seru sih. Anos sudah keterlaluan overpowernya guys. Setelah itu hanya tinggal Gorona yang ketakutan. Anos meminta Gorona untuk menceritakan semua tentang dunia bawah dan siapa yang menciptakannya. Karena sebelumnya Gorona sudah menyatu dengan perintah Dewa Seknet, jadi harusnya Gorona sudah mengetahui semua masa lalu. Gorona mulai menceritakan tentang dewa pengkhianat Zenudunub yang pernah menyebabkan perang di dunia bawah dan menyebabkan kematian di mana-mana. Dewa Zenudunub awalnya lahir dari bulan penciptaan milik Militia. Tapi Dewa Zenudunub mengkhianati perintah yang diberikan padanya dan malah menyerang dan menyebabkan kehancuran dunia bawah. Hingga akhirnya ketiga wilayah tidak pernah akur karena ulah Dewa Zenudunub di masa lalu guys. Dan Gorona bilang kalau Dewa Zenudunub sebenarnya adalah Arcana. Gorona juga bilang kalau selama ini Anos sudah dibohongi oleh Arcana. Memang Arcana sempat kehilangan ingatannya sebagai dewa pengkhianat. Tapi saat Arcana dan Anos memasuki dunia Seknet, sebenarnya ingatan Arcana sudah kembali. Anos tentu sangat terkejut mendengar itu guys. Tapi Anos ingin Gorona menceritakan awal mula dunia bawah. Tapi saat Gorona akan menceritakan tentang Dewa Militia dan dunia bawah, kutukan naga yang ada di tubuh Gorona aktif dan membuat naga-naga keluar dari tubuh Gorona. Sehingga naga-naga itu menghalangi Anos dan tubuh Gorona ada yang menculiknya. Jadi ada orang lain yang sudah memasang kutukan pada tubuh Gorona, agar Anos tidak jadi mengetahui tentang kebenaran dunia bawah guys. Dan jelas orang yang menculik Gorona adalah orang dari Gadesyola. Tak lama kemudian Arcana menghubungi Anos dengan sihir pikiran. Arcana mengaku semuanya. Ingatan Arcana tentang dewa pengkhianat memang sudah kembali sebelumnya, walaupun tidak sepenuhnya. Arcana juga bilang kalau semua mimpi yang dialami Anos adalah kebohongan yang dibuat Arcana. Tapi Arcana tidak bermaksud jahat atau apapun. Dia sangat ingin memiliki kakak yang selalu melindunginya. Karena di masa kecilnya Arcana memang selalu diburu oleh naga dan disiksa terus-terusan. Arcana memiliki sihir yang tidak terbatas dan dulu para naga terus memakan akar muasalnya. Hanya sebatas itu Arcana bisa mengingatnya. Dan mimpi masa lalu Anos memang kebohongan yang dibuat Arcana guys. Masa kecil Anos tidaklah seperti itu. Anos tidak pernah mempunyai seorang adik dulu. Karena saat Anos lahir ibunya meninggal. Walaupun faktanya di volume ini Anos secara resmi mengangkat Arcana sebagai adiknya. Anos memaafkan semua kebohongan Arcana karena bagi Anos Arcana tidak bermaksud jahat. Ya gue tahu setelah kalian menyimak part ini pasti kalian kesel dengan Arcana. Gue juga dulu pas waktu baca novelnya. Walaupun faktanya sekarang Arcana adalah adik angkat Anos Voldigod. Lanjut dulu ke ceritanya guys. Anos menemui Arcana dan teman-temannya. Anos juga menceritakan semuanya pada yang lainnya. Dan mereka juga bisa menerima Arcana.
Lalu Eldemed dan Shin datang. Eldemed dan Shin membiarkan Chalice dan Raja Kutukan kembali ke Gades Yola. Tapi Raja Kegelapan terbunuh. Di pertarungan itu Eldemed memang hanya bermain-main guys. Dan untuk volume 6 ini memang ceritanya ngegantung banget guys. Karena di rangkuman ini udah sampai epilognya. Untuk kelanjutannya akan dilanjut di volume 7-nya. Kalian pasti merasa janggal dengan iblis yang mengaku Chalice Voldigoth sebagai ayah Anos. Dia sebenarnya memang bukan Chalice Voldigoth guys. Karena Chalice Voldigoth atau ayah Anos yang asli sudah mati ribuan tahun lalu. Dan sekarang bereinkarnasi sebagai Gustav atau ayah Anos yang sekarang itu guys. Walaupun reinkarnasinya belum bangkit. Jadi siapa iblis yang mengaku sebagai Chalice dan mempunyai kekuatan petir seperti ayah Anos? Kalian yang udah nonton video mimin tentang pembahasan bedang Shin, Anos, Rai, dan Chalice Voldigoth pasti sudah tahu jawabannya. Gue emang sengaja bikin video itu sebelum rangkuman part ini guys. Mungkin segini dulu untuk rangkuman kali ini. Di video berikutnya udah mulai masuk volume 7-nya, jadi tunggu aja guys. Kalau ada yang kurang pas dari pembahasan ini, kalian bisa nambahin di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian tidak suka, tidak apa-apa. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kuro guys.